bagi saya saham is the best choice. Saham adalah pilihan yang terbaik. Ya. Saham is the best choice. Saham adalah pilihan yang terbaik. Tapi perkataan saya ini masih belum dipercayai oleh 99 masyarakat kita. Ya. Mereka masih suka menaruh uangnya di bank atau dibelikan properti. Ya. Bagi saya saham is the best choice. Saham adalah pilihan yang terbaik. Tapi perkataan saya ini belum dipercayai oleh 99 masyarakat kita, ya masih percaya uangnya taruh di bank dan dibelikan properti. Demikian. Tentu belajar sesuatu perlu waktu, tidak bisa instan. Ya. Tidak ada yang instan, perlu proses belajar. Kan kita juga sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tentu perlu proses. Ya. Kalau mau belajar cepat, cuman satu rahasia kuncinya, yaitu baca laporan keuangan. Ya. Mau cepat, pelajari aja satu. Berapa sih perusahaan itu labanya? Kalau tadi kan saya lihat penjualannya berapa, beban bunganya berapa, kerugian kursnya berapa, laba usahanya berapa, panjang gitu loh. Modalnya berapa, hutangnya berapa, kasnya berapa, piutangnya berapa, persediaan barangnya berapa, panjang. Jadi kalau mau cepat, lihat aja labanya berapa sih perusahaan itu. Ya. Kunci cuma satu, membaca laporan keuangan itu kunci keberhasilan. Kalau nggak baca laporan keuangan, jangan harap kita bisa jadi investor yang berhasil. Demikian. Ya tentu kalau lihat laporan keuangan yang paling penting nomor satu, lihat perusahaannya labanya berapa itu. Karena laba perusahaan itu berkorelasi dengan harga saham. Ya, yang sederhana waktu kita menganalisa, lihatlah price earning ratio-nya berapa, price to book-nya berapa, ya. Belilah perusahaan-perusahaan yang price earning ratio-nya kalau bisa jangan lebih dari 5 kali, ya. Price to book kalau bisa jangan lebih dari 1 kali, ya. Karena di bursa ada yang price to book-nya 20 kali, ada yang price earning ratio-nya 500 kali, kita beli yang jangan lewat dari 5 kali. Berinvestasi di bursa itu sangat sederhana, ya. So simple, begitu mudah, sederhana. Saya ketemu beberapa anak-anak SMA, ya, yang dulu kerja di pabrik, ya, dia mulai berinvestasi dari uang kecil. Anak muda itu baru umur 26 tahun saya lihat. Sekarang uangnya udah punya 10 miliar lebih, ya. Jadi banyak teman-teman saya yang SMA itu yang udah pinter-pinter karena memang berinvestasi di pasar saham itu sangat sederhana. Begitu simple, ya, begitu sederhana dan begitu mudah, ya. Hanya seorang tamatan SMA, karyawan pabrik saja sudah bisa mendapatkan uang 10 miliar lebih. Demikian, Pak. Tergantung. Ya. Kalau perusahaan yang kita nemukan Mercy yang dijual harga bajai, harga Avanza misalnya, ya satu saham pun nggak apa-apa. Kalau kita nemu perusahaan yang bagus dan murah, satu saham juga nggak apa-apa. Kenapa kita dapat Mercy harga Avanza, terus kenapa kita harus pilih saham yang lain gitu. Jadi menurut saya kalau kita menemukan saham yang bagus dan murah, ya konsentrasi di situ saja. Ya satu saham pun nggak apa-apa. Itu pernah saya lakukan tahun 98, ya. Uang saya 100% di saham dan sahamnya satu macam, United Tractor. Akhirnya saham itu naik dari Rp125 terendah, tapi cost saya beli saya Rp250, naik jadi Rp600.000, ya. Rp625.000 United Tractor. Kalau sekarang itu 20.000 karena udah dipecah-pecah. Demikian, Pak. Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa saham tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli, Pak. Kalau kita trading, short term, kita dapat uang receh. Uang receh, Pak, ya. Yang kaya sekuritas kita. Ya. Tapi kalau kita beli simpen,
beli dan simpan. Kita beli Mercy harga bajai, kita simpan sampai kita menunggu sampai dia balik ke Mercy, kita akan dapat uang besar. Kita akan dapat uang besar. Saya nggak mau uang receh, saya maunya dapat uang besar. Demikian Pak. Oke, Tinggal pilih sangat luar uang biasa. receh atau uang besar Pak. Ya, sangat luar biasa. Oke, saya buka aja floor pertanyaan juga untuk teman-teman di ruangan ini. Kalau ada yang bertanya, siapa silakan angkat tangan. Saya pribadi sih, saya bukan mau bertanya yang gimana, tapi saya sangat berterima kasih sama Pak Lo Keng Hong. Iya. Saya mengikuti Pak Lo dari tahun 2018 pas baru mencuat namanya. Itu saya sampai video Pak Lo, saya sampai ulang-ulang terus. Saya semua Pak Lo ada di media, saya terus ikuti. Kata-katanya juga saya ulang terus. Sampai saya mencari cara gimana Pak Lo bisa beli Indi di 100 dan bisa jual di 4.500. Dan saya sangat berterima kasih dalam waktu kurang lebih 2 tahun dari semua petunjuk yang Pak Lo berikan, saya dapat bisa mengikuti yang Pak Lo dapatkan di saham. Itu yang sangat saya syukuri, sampai sekarang saya bisa hidup dari dividen. Dan ya, pas krisis kemarin, saya beli ITMG, rata-rata saya kemarin di 8.000 walaupun di sampai 5.000 ya. Sekarang di 40.000 lebih kan ya. Ya. Kemarin bagi dividen 4.000 Pak. Iya, dapat. Saya tahan, saya nggak lepas. Itu tetap wonderful company. Wonderful company, betul sekali Pak Lo. Itu saya betul-betul sangat bersyukur sekali dengan semua media dan Pak Lo sendiri yang membagikan. Satu pertanyaan saya mungkin, apakah saya boleh dapat nomor Pak Lo untuk saya masih banyak yang pertanyaan, tapi saya gimana cara nanyakannya gitu. Gitu Pak Lo. Itu pribadi nanti. Setelah sesi selesai bisa tanya. Terima kasih. Saya ingin bertanya Pak ya. Yang pertama terkait ketika misalnya kita sudah menginvestasikan ya, dana kita untuk saham dan ternyata memang bisa dibilang salah ya, wrong decision ya. Ketika saham itu ternyata malah makin turun gitu kan ya. Padahal memang niat kita bukan mau jangka pendek, apalagi scalping, nggak seperti itu. Tapi memang kenyataannya memang menurun terus. Bahkan ketika kita lihat kondisi eksternalnya yang mikro dan makronya, ternyata memang efeknya ini kayaknya jangka panjang gitu. Kira-kira keputusan apa yang paling tepat kita lakukan dan kapan kita mengambil keputusan itu Pak? Itu yang pertama. Apakah kita langsung ambil keputusan atau kita menunggu terus sampai bertahun-tahun walaupun ketidakpastian itu sepertinya akan terus datang, bahkan makin parah seperti itu. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, ini agak pertanyaan sedikit aja Pak, pengen tahu aja gambaran Bapak. Ketika misalnya Bapak mau beli saham gitu, pernah nggak sih Bapak, maksudnya ada nggak kepikiran misalnya harus berdoa dulu, ya mungkin di pagi hari atau malam hari atau siang hari, ya pengen tahu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tadi Bapak beli sahamnya yang seperti apa, nggak tahu juga. Kalau Bapak belinya saham bagus dan murah, ya harus disimpan. Tapi kalau Bapak belinya saham yang jelek dan mahal, makin disimpan makin gawat tuh. Nah, kalau saham perusahaan yang Bapak beli itu perusahaan yang jelek dan valuasinya mahal, makin disimpan makin gawat ya. Kalau kita beli dan simpan harus memenuhi kriteria perusahaan yang bagus dan murah ya. Kalau dilihat ada perusahaan yang lebih bagus dan lebih murah dari itu, Bapak boleh tukar ya. Saya nggak tahu sahamnya saham apa. Hah? Oh, Gudang Garam ya. Oh, Gudang Garam masih ada harapan. Kalau Gudang Garam ya, kalau yang lain saya nggak tahu. Kalau saham Gudang Garam masih ada harapan. Dia dari 100.000 sekarang 20.000 ya, masih ada harapan. Kalau saham itu boleh ditunggu, siapa tahu bisa balik. Ya. Soalnya itu juga wonderful company juga, sekarang lagi kesulitan karena terus royalti dinaikin, pajaknya dinaikin terus setengah mati ya. Tapi itu sebelumnya memang itu wonderful company juga. Kalau sahamnya itu saya rasa lebih baik
disimpan aja. Siapa tahu dia balik satu hari. Ya, karena dari 100.000 sekarang tinggal 20.000, kecuali perusahaan jelek yang valuasinya mahal, celaka. Kalau itu memang perusahaan bagus yang sekarang lagi kesulitan, ya lagi kesulitan. Jadi kalau misalnya kita salah menentukan di awal, kita harus berani cut, Pak ya. Oh ya, kalau kita beli saham yang perusahaan yang jelek dan mahal harus di-cut. Ya. Tapi kan saya udah sangat selektif, jadi selalu beli dapatnya yang bagus dan murah, Pak. Iya. Lalu berdoa nggak Pak? Ya, pasti Pak. Ya. Pasti. Sebelum doa kan baca annual report dulu Pak, laporan keuangan. Jadi baca Alkitab nanti ya Pak ya, belakangan ya Pak ya. Oke, kalau gitu tadi ada, kalau nggak salah di sebelah, ada satu lagi Pak dari di floor. Tadi Silakan. kalau nggak salah di sebelah sana ya. Ada yang angkat tangan lagi? Tidak ada? Oke, silakan Pak, nggak apa-apa. Jadi ini agak silau, jadi susah lihat orangnya. Shalom Pak, oke kamu. Ya, shalom. Ya, shalom. Kita dari Bandung Pak. Oh iya. Kita Dari semangat bela-belain hujan Wah, kita. iya. Karena ilmunya jarang-jarang kita dapat. Hatur nuhun Pak. Ada mic ya Pak, silakan. Oke. Maaf ya, terlalu bersemangat. Pak, belakangan ini kita dengar ada orang ngajarin nih open sama dengan low Pak. Apa? Open sama dengan low. Apa tuh nggak Yang ngerti saya? Pak Fir, apa tuh Fir itu, yang pemain saham itu. Oh, itu iya. apa Pak Fir siapa namanya? Dia ngajarin Pak, seperti ya memang trading setengah hari katanya. Pokoknya cuan sedikit ambil, cuan sedikit ambil. Kan berbeda sekali, bertolak belakang dengan Pak Lo ya. Tapi kelihatannya seperti itu, saya jadi dengar-dengar bingung-bingung, pernah nyobain ikut katanya, beli satu seperti tadi ada itu tulisan. Lama-lama keder juga Pak. Cuannya nggak dapet, pusingnya iya gitu. Tapi akhirnya ya pelan-pelan saya buka berapa perusahaan yang saya lihat. Nah, yang saya yang paling fatal itu saya nggak ngerti bagaimana baca annual report Pak. Nah itu mungkin yang harus ditambahin lagi nanti ke depan. Pertanyaan saya, Pak, kalau main seperti yang diajarin Pak Fir itu, open sama dengan low itu berguna atau enggak Pak ke depannya? Pak, lebih baik ikut orang yang sudah punya uang 100 miliar dolar. Ayo. Benar itu. Dulu pernah beli saham Apple, ini kada cuan gatel jual. Saya hanya berpatokan benchmark saya sama orang yang berinvestasi saham yang sudah memiliki 100 miliar dolar. Ya, nggak mau ikut yang lain saya. Terima kasih Pak. Baik, kita akan lihat di layar tayangan dari teman-teman yang ikut Zoom pertanyaannya di sini. Saya bacakan dari dulu Pak. Dari pendeta Gareth Sarapi, I never invest in anything that I don't understand. Saya nggak ngerti nih Gareth Sarapi. Oke. Izin tanya, tadi Bapak katakan jangan invest kalau NU report komisaris dan dewan direksi tidak jujur dan tidak integritas. Bagaimana kita bisa tahu jujur dan integritas? Pertanyaan kedua, saat kapan kita bisa beli indikatornya? Apa kalau suatu saham harganya sedang anjlok dan jarang peminatnya? Terima kasih Pak Lo. Oke. Jadi ini bicara mengenai komisaris dan dewan direksi yang tidak jujur, bagaimana tahunya Pak? Iya. Bisa dari koran, ya koran juga bisa yang kita baca berita-berita dari koran. Bisa juga kita lihat dari laporan keuangannya. Bisa misalnya ada transaksi afiliasi, ya, transaksi. Biasanya kalau transaksi afiliasi itu merugikan pemegang saham minoritas. Ya. Di laporan keuangan banyak transaksi afiliasi tidak. Sebetulnya banyak caranya. Yang pertama, pesaingnya pasti tahu. Pesaing dari perusahaan itu pasti tahu. Pesaing dia itu siapa sebetulnya. Kedua, suppliernya juga tahu perusahaan itu seperti apa. Ketiga, karyawannya pun mungkin tahu bosnya seperti apa. Jadi banyak sih caranya, tapi saya biasanya suka lihat dari transaksi afiliasi. Kalau ada transaksi afiliasi di satu perusahaan, saya biasanya nggak mau beli lagi. Ya.
saya nggak mau beli lagi. Dan kelihatan juga kalau perusahaan harusnya bisnis ini labanya besar, dia punya kecil, kelihatan itu. Biasanya kalau perusahaan yang dikendalikan oleh orang yang tidak jujur, biasanya labanya kecil. Ya. Kalau labanya besar, ya udah sepertinya perusahaan ini pasti bagus. Jadi banyak hal yang banyak cara bisa kita tahu perusahaan tersebut. Ya. Demikian Pak. Oke Pak, jadi tadi kalau jawabannya itu harus rajin baca, cari informasi ya Pak, supaya kita bisa tahu gitu kan ya. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua saya bacakan juga, tolong ditayangkan. Kembalikan yang pertama. Yang kembalikan yang pertama, belum selesai tadi. Ya. Oke, ada yang kedua itu kan, saat kapan kita bisa beli indikatornya apa kalau sesuatu saham harganya sedang anjlok dan jarang peminatnya. Ketika sebuah harga saham anjlok juga bisa masih mahal, Ya. Ada satu perusahaan harga sahamnya sudah turun 90%, saya tetap tidak beli, ya, karena valuasinya masih mahal. Jadi kembali lagi kita harus tahu berapa sih labanya, berapa price earning ratio-nya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa price to book-nya berapa, ya. Berapa price earning ratio-nya. Jadi kita meskipun harga saham pada saat ini harga saham itu udah turun 90%, saya tetap tidak beli karena valuasinya tetap mahal. In terms of price earning ratio dan price to book, saya tetap nggak beli, ya. Jadi lihat-lihat juga harga saham anjlok, kita lihat valuasinya kalau tetap mahal, ya tetap nggak beli. Ya. Demikian Pak. Ya, jadi ceritanya kan don't buy anything that you don't understand. Iya, gitu ya. never. Kata Oke, kita masuk dalam pertanyaan yang kedua dari teman-teman yang ada di ruang Zoom. Dari Are Andianta. Bagaimana kita bisa mengetahui perusahaan yang bisa turn around? Apa yang kita lihat di laporan keuangan? Biasanya yang bisa turn around itu gampang, itu biasanya tambang batu bara, ya, tambang komoditas biasanya. Seperti saya membeli Indika Energy harga 100 ketika harga batu bara turun ke $50 per ton. Tentu komoditas itu kalau lagi rendah, dia pasti akan segera naik. Ya. Saya udah tahu nih kalau komoditas dia beli harga batu bara lagi $50. Kita beli, kita tungguin aja, dia pasti naik. Namanya komoditas kan, betul aja setelah saya beli pelan-pelan sampai jadi pemegang saham nomor 4 terbesar di Indika Energy, harga batu bara itu naik $60, $70, 80 sampai 100 dan harganya juga mengikuti. Jadi biasanya komoditas itu turnaround-nya gampang, ya, mudah. Demikian Pak. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang ketiga, bisa tolong ditayangkan. Dari Budi Wijaya, cara hitung harga wajar gimana Pak? Pakai metode tersederhana aja. Tadi saya bilang, belilah saham-saham yang price earning ratio-nya yang rendah. Ya maksimum 5 kali gitu ya. Tambang-tambang batu bara banyak loh yang PI-nya 2 kali, 3 kali sekarang ya. Atau bank, misalnya bank, ada bank yang price to book 5 kali, ada bank yang bagus, bank besar, aset 200 triliun, 300 triliun, hanya diperdagangkan di price to book 0,5 ya. Jadi belilah dari price earning ratio yang rendah, dari price to book yang rendah ya. Ada bank yang price to book 5 kali, ada yang bank yang aset 200 triliun juga price to book hanya 0,5. Ya udah kita beli yang 0,5 aja. Banknya bagus lagi ya. Bank Singapura. Ada pesan sponsor nih Pak. Terus bisa juga dari dividen yield ya. Tadi Bapak itu punya ITMG tuh ya. Harga saham 40.000,
bisa bagi dividen misalnya 10.000, ya, berarti dividen yield 25%, kapan lagi? You deposito berapa di bank? 5%, 6%, mendingan beli ITM ke dong, dividen yieldnya 25%, seperti Bapak tadi itu ya. Jadi sederhana aja lah, melakukan valuasi pakai price earning ratio, pakai price to book, pakai dividend yield ya. Nggak usah pakai metode yang susah-susah, EV, EBITDA, discounted cash flow. Kata orang simple is perfect ya. Yang sederhana itu yang sempurna. Yang rumit-rumit malah meleset hitungannya nanti ya. Kira-kira begitu Pak ya. Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Awek mau beli yo. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan, sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Saya bukan orang penin. Ada panin sekuritas di sini. Kebetulan, ya ada penin ya. Kebetulan ada teman dari penin sekuritas dengar saya bicara begini, dia masukin di situ. Jadi saya pikir udah sekalian jadi promosi panin. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal.